Ya, mungkin sambil menunggu, karena mungkin juga ada yang ngisi feedback gitu ya dari materi. Jadi ini masih pemanasan sebenarnya karena kita harus sudut pandangnya dari sesuatu payung yang besar yaitu kondisi makro kita gitu ya. Saya bawanya dari ya harusnya kita prihatin bahwa teman-teman mungkin juga saya itu yang membuat kita cukup bertahan lama di zona middle income trap. Ya, apakah itu buruk? Ya, tentunya tidak lebih buruk dibanding negara yang low middle income gitu. Tentunya ya, tetapi ya kita nggak boleh bangga itu karena kayak Jatim misalkan, Jawa Timur di bawah 80 juta lah gitu rata-rata orangnya. Kemudian targetnya kita adalah 320 juta di tahun 2045, sebulan 20 juta. Sadar atau tidak, itu hanya bisa dilakukan pertama kalau dia itu pasti entrepreneur, pasti dia seorang pengusaha dan turunannya yang bisa 27 juta sebulan. Siapa lagi? Ya mungkin juga profesor gitu dengan persetujangan ya. Terus siapa lagi? Ya orang-orang yang mungkin di excellent dengan berbagai tunjangannya. Jadi pegawai-pegawai pasti yang sifatnya memang sudah pada papan atas. Nah, bagaimana kemudian yang anak muda ini bisa tidak membebani negara, tidak membuat kita lama di middle income trap? Ya kembali lagi bahwa jalur cepatnya jadi entrepreneur hanya high risk high return, tidak mudah menjadi entrepreneur kan kayak gitu. Nah, spesifik di kelas ini entrepreneur-nya itu di konteks writing. Kalau kita ngomong konteks entrepreneur ada proses input, ada output. Ada proses gimana kita mengolah, menjualnya dan menghasilkan profit. Seperti itu. Tapi di konteks bisnis menulis, apa ya inputnya? Ya diri kita sendiri dan tim. Kita mengolah memproduksi kreativitas dalam konteks tulisan, kemudian menghasilkan. Masalahnya adalah kalau kita belajar dari berbagai banyak konteks komersialisasi tulisan, kayaknya gitu ya, kita melihat duit besar itu datang dari sesuatu yang memang berhasil. Kalau buat buku laku, wah makanya maka akan besar. Kalau buat novel laku, maka akan besar. Kalau buat eh, film laku, oh maka akan besar. Apakah hanya tiga itu saja? Oh enggak, ada lagu Pak. Apakah? Tapi kan itu besar kalau memang berhasil. Nah, growth yang kecil-kecil itu justru datang dari blog, justru datang dari tim pemasaran, tim branding, bahkan personal branding. Kalau kita membayar orang, tolong dong buatin blog tentang saya, tolong nih di manage Instagramnya, Twitternya. Wis, pokoknya saya percaya sama kamu, yang penting jangan aneh-aneh ya. Beri diri saya dengan baik. Itu juga jadi duit. Tapi kan eternalitasnya bagaimana? Itu yang jadi tantangan. Sehingga saat saya nyari rata-rata content creator berapa yang muncul ada artis, saya juga nyesek tuh. Sebenarnya berapa nih ya rata-rata dari seorang blogger, rata-rata dari seorang copywriter, rata-rata dari seorang ghostwriter bahkan ya. Banyak banget tuh biasanya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Sehingga sebenarnya hanya alternatif teman-teman semua bahwa untuk memonetisasi itu dibutuhkan effort kerja keras yang besar dan latihan yang ekstra pastinya. Untuk mengejar Korea sudah cukup jauh seperti itu di konteks konten kreatif, ya ayo kita mengejarnya. Hanya saya memang optimis saat kemudian ada mahasiswa Surabaya di Jepang yang banyak sekali followernya dan mengalihkan konten creator di Jepang secara follower, tetapi secara nilai kalah hasilnya di YouTube gitu ya, itu yang diolah, itu juga jadi memprihatinkan gitu bahwa oh memang sekeras apapun masih belum level nih secara pendapatan. Tapi nggak apa-apa, bahwa itu di masa depan akan terus berkembang dan menginspirasi yang lain di Indonesia itu bagus. Ya semoga teman-teman bisa banyak mengambil pembelajaran ya dari kalau kita melihatnya hanya diri sendiri ya sangat kecil sudut pandangnya. Tapi kalau melihat konteks negara Indonesia ini, bagaimana Indonesia itu di masa depan akan terus berkembang dan mengalami banyak tantangan, itu adalah sudut pandang yang bagus agar pijakan kita itu luas gitu. Jangan hanya melihat diri saya ini dari pendapatan yang kecil, diri saya ini sudah cukup kok. Ya diri kamu gitu. Tapi kan kita nggak seegois itu sebagai manusia, kita melihatnya harusnya lebih luas, yaitu kacamata Indonesia. Mungkin itu Pandu menanggapi tadi. Ya, baik Pak. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
atau kalau belum, saya sebenarnya ini Pak, ada kegelisahan bahwa apakah sejauh ini menulis itu belum menjadi apa ya Pak, hal yang krusial. Karena pertama mungkin tidak semua orang bisa menulis itu tadi kan Pak. Menulis butuh skill, menulis butuh ilmu, butuh membaca, butuh dan seterusnya. Sehingga anak muda zaman sekarang memaknai konten sebagai satu hal yang instan gitu Pak. Di mana itu dibungkus dengan suatu hal yang hyper reality. Sehingga seperti yang kita tahu sekarang bahwa yang disebut konten itu adalah suatu hal yang sedang happening, sedang terjadi saat ini. Contoh misal ini ya, Citayam Fashion Week. Kita bisa tahu bahwa semua orang menjadi Jakarta sentris ketika itu ramai di Jakarta. Ketika itu terjadi di Jakarta, kemudian seolah-olah semua daerah mengikutinya. Di Malang ada Kayu Tangan, di Surabaya ada Jalan Tunjungan. Tapi itu kan nggak semuanya menjadi ini Pak, menjadi relevan gitu dengan apa masyarakatnya. Bahkan yang kemarin di Jalan Tunjungan ternyata tidak mendapatkan respon yang sama ketika di Jakarta. Banyak pemotor, pengendara motor yang tidak suka, bahkan sampai memberikan klakson sehingga itu memperlambat lalu lintas dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memberikan kesadaran kepada pemuda bahwa ini loh menulis bisa kok untuk menambah menambah pemasukan, menulis bisa kok dijadikan sebagai sumber karir kita di masa depan. Nah itu masih saya ini belum nyampe ke sana. Mohon pencerahannya Pak. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa memberikan pandangan, karena kelas ini open ya, menerima juga pandangan nih, bukan hanya dari narasumber itu. Karena basically sebenarnya saya hanya seorang pointer, nanti teman-teman bisa mengembangkannya, bisa menanggapi juga, bisa bertanya juga, tapi saja dulu mungkin ya, sudut pandang saya terkait tadi pertanyaan malah datang dari moderator nih, sepertinya dia kurang ikut kelas nih. Jadi wadah kelas tanya terus sepertinya, suka tanya di kelas sepertinya. Terima kasih tadi Mas Pandu atas semangatnya. Sebenarnya kalau kita melihat komersialisasi dari menulis, ya kita harus melihat bahwa rasa-rasanya pasti semua orang yang awalnya suka menulis dan terus berkarya di menulis tidak berekspektasi itu akan besar. Kecuali dia sudah besar 1, 2, 3 kali, keempatnya dia akan kerasa besar kan sangat wajar. Tapi di awal saya yakin ada unsur coba-cobanya, ada unsur kesenangannya, itu yang dia dapat. Perkara nanti jadi besar itu adalah nilai tambah. Seperti itu. Kalau kita melihat seorang novelis pembuat Harry Potter, ya dia buat aja karena frustasi terhadap keluarganya, udah gitu kan. Terus jadi besar ya sudah, jadi besar sehingga di Harry Potter yang keberapa dia bisa. Dari Rika misalkan, ya tidak menyangka bahwa kambing jantannya akan besar. Setelah besar ya dia bisa membuat hewan-hewan cerita yang lain, maksudnya secara analogi gitu ya. Atau lagu ya Jawa jadi terus besar, itu saya yakini tidak dimulai dari sesuatu yang terpaksa. Sehingga apa? Sehingga penting untuk menulis dari satu rasa suka. Kalau sudah tidak suka, punya orientasi kesukaan yang lain, jangan dipaksakan. Gitu. Enggak Pak, skripsi itu tetap harus dipaksa deh Pak, karena tuntutan. Maka jadilah orang yang nggak suka, nggak apa-apa. Jadilah orang yang bisa. Karena setiap orang sepertinya harus bisa menulis. Kenapa? Itu bisa jadi catatan sejarah teman-teman nanti untuk dibaca oleh orang lain. Jadi cukup sampai bisa juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak bisa, itu yang menjadi ya kemunduran sebenarnya. Nah, menulis itu saat dimulai dari suka, pasti dia awali lagi dengan membaca. Dia beriringan, suka dan membaca itu beriringan. Maka orang yang suka membaca seharusnya itu memiliki modal lebih di dalam menulis. Nggak mungkin dia tuh bisa nulis ngasal tanpa sebelumnya itu membaca. Ya jelas, literally membaca tuh membaca sumber ya, entah itu buku, media, apapun itu. Tapi kadang membaca juga bisa diartikan membaca keadaan, membaca imajinasi, bahwa orang-orang dulu, Ernest Prakasa, Raditya Dika, Dewi Lestari, dia suka nulis aja, kalau ada pelajaran bahasa diminta ngarang nulis gitu. Imajinasinya terus jalan. Ya, berarti kan dia dari suka, nggak dari membaca. Tapi kemudian di-improve ya, terus dan di-improve dengan membaca, maka bagus. Suka, kemudian membaca. Yang ketiga, baru gitu. Kita mengevaluasi, oh ternyata ini bisa jadi uang, oh ternyata ini kurang jadi uang, maka gimana ya strategi monetisasinya.
bahwa teman-teman pasti nggak boleh monoton kan di dalam menulis, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan pasar, itu yang akan merusak idealisme memang, tapi sudut pandang tarik ulur itu yang harus dijaga. Ya itu kalau sudah jadi pemain besar ya. Nah di saat kita punya masalah terhadap bagaimana masalah kita ternyata adalah nggak bisa menulis, sudah suka loh Pak, tapi tetap nggak bisa menulis. Berarti memang ada tantangan di dalam transformasi apa yang ada di pikiran, diolah di dalam hati, kemudian diketik dalam jari. 3 fase itu, dia mikirkan sesuatu, diolah dalam hati, gumam-gumam-gumam menjadi tulisan. Kok beda ya? Gimana kalau ternyata di masa depan ada di dalam pikiran langsung jadi tulisan? Kita ngomong ada tulisannya, itu pasti akan meringankan dan akan lebih banyak orang nulis sih, saya merasa seperti itu. Dan sekarang sudah berkembang Google Voice Note dan seterusnya, orang ngomong langsung ada tulisannya, tapi mungkin kurang presisi aja kalau sudah berbagai logat. Tetapi itu bisa menjadi alternatif ya bagi orang yang saya tuh bisa nulis Pak, tapi lama. Lamanya itu yang ngetiknya itu capeknya itu karena butuh waktu. Ya semoga di masa depan ada yang langsung kita ngomong jadi tulisan, tinggal kita ngedit-ngedit aja. Nah, semoga itu bisa mempercepat. Ya, jadi pada akhirnya nanti di masa depan konten kreator, copywriter akan terfasilitasi kok sama teknologi. Yang di masa depan tidak terfasilitasi dengan baik adalah kemampuan kita untuk membaca dan menulis. Itu belum bisa digantikan sama robot yang jelas. Semoga dan tentunya nilai di dalam tulisan itu. Mesin bisa disetting untuk membuat tulisan, tapi rasa dan hati penulis di situ itu yang belum sulitlah untuk digantikan. Semoga nilai-nilai itu yang bisa terus teman-teman kembangkan. Karena apa? Nilai dari komersialisasi atau monetasi suatu konten kreatif atau penulisan kreatif, saya yakin itu berapa harganya karena kualitasnya, bukan karena teknis nulisnya. Kualitasnya itu pasti. Semoga bermanfaat ya. Tapi tadi saya lihat kok dari BKKBN ya? Ada ya? BKKBN Surabaya atau ada ya? Mbaknya? Anissa ini dari BKKBN, Mbak? Ya, Mas ya? saya enggak, Mas? saya Ya. punten, saya dari BKKBN, cuman kalau penempatannya di Sidoarjo. Oh, enggak. Maksud saya BKKBN itu ini ya, ada lomba kepenulisan kreatif kan, Mbak? Dulu. Oh ya, betul-betul. Masih ada sekarang? Oh, sudah close. Oh, Sudah kenapa close. close? Dulu saya juaranya, Mbak. Waduh. Oh gitu ya, selamat ya. Enggak, waktu tapi saya ikut yang Yogyakarta sih. Tapi di nasional juara 2 saya, Mbak, tahun 2015. Oh, enggak ada lagi saya cari ya. Enggak ada, Mbak ya. Iya, emang maksud saya itu bagus buat mengembangkan teman-teman menulis. Lalu ini ada yang tanya Pak dari Mas Robi Radia. Bisa monggo Mas Robi bisa sampaikan. Mas Robi, apakah bisa menjadi konten kreator hanya sebagai sambilan? Ya sangat bisa, Mas. Jangankan konten kreator gitu. Mas nyanyi aja, suaranya misalkan nggak bagus, sumbang, itu juga bisa jadi konten kreatif lucu. Mungkin Mas tahu ini ya, dari Surabaya, Alif Alfiansah gitu. Nyanyi kan cempreng gitu, ya jadi konten kreatif. Bahwa ya nggak harus bagus-bagus amat gitu. Sangat bisa. Mas, sangat bisa. Nah, tapi biasanya kalau sudah terlalu besar value-nya, kemudian harganya, jangan-jangan jadi main job gitu. Jangan-jangan. Karena nggak direncanakan. Itu juga banyak yang kemudian banding setir karena mendapatkan jalur content creator sebagai main job. Nah, tapi karena sudah mungkin punya mindset, saya sudah punya main job Pak, PNS atau pegawai perusahaan, kadang-kadang suka-suka aja. Maka jangan baper kalau kemudian sambilannya ternyata lagi nurun gitu atau bahkan terancam nggak ada yang beli atau ada yang tertarik. Ya kan sambilan. Gitu. Jadi jangan baper kalau kemudian itu gagal. Tapi mindset sambilan tuh justru bagus awalnya. Sambilan sih jadi nggak ada motif terlalu ambisius kan, sehingga kalau jatuh pun nggak sakit. Tapi monggo Mas dipersiapkan. Semoga terus berkarya ya, Mas Robi Radia dari Malang. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan loh, teman-teman. Sudah selesai Pak Lando. Apakah bisa ditutup Pak Lando?
Ya, enggak apa-apa Ada. ini pengantar yang saya rasa teman-teman nanti terus bisa mengikuti di kelas-kelas selanjutnya yang lebih praktikal. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari kelas ini. Ya, saya patut sampaikan terima kasih kepada apa namanya yang mendukung acara ini ya, teman-teman dari yang hadir juga. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kembali lagi saya perlu sampaikan bahwa niatnya hanya buat video, Bapak Ibu sekalian, untuk nanti bisa diakses terus di Massive Open Online Course di webnya DIPP, Direktorat Inovasi Pengembangan dan Pembelajaran Universitas Erlangga. Jadi nanti direkam juga bisa disaksikan lagi. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat apa namanya berkontribusi dan mengakses banyak pembelajaran di MOC UNER. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lando. Baik, saya izin stop share dan mungkin saya nggak tahu ada sesi foto. Oh, nggak usah ya, karena di video aja butuhnya. Terima kasih kepada Anissa, Robi, Dina, Nabila, Husaini, Hana, Ceknya, Friska, Anissa, Buner, Bimantara, Robi, Adinda. Saya nggak nyebutin mas mbaknya. Semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.